Ini menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa pilihan boleh berbeda. Kemudian kebijakan punya dasar yang berbeda. Tetapi pertemanan, persaudaraan tetap terjaga. AHY dan Demokrat serta SBY telah satu hati, telah berbulat tekad, telah teguh pendiriannya berada di posisi partai koalisi untuk perubahan mengusung dan mendukung Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Seperti biasa, dalam mengawali pertemuan kita ini, saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh sahabat BN yang menonton channel YouTube Bustami Darda Official ini hendaknya selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, apa yang ditunggu-tunggu oleh publik sejak beberapa hari ini, teka-teki antara ya atau tidak akan berlangsung pertemuan antara Puan Maharani dari PDIP dengan AHY Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. Apakah pertemuan ini akan benar-benar terjadi ataukah tidak? Ternyata pertemuan itu terjadi, sahabat. Tentu saja ketika pertemuan ini terjadi, publik memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Terutama tentu dari sisi politik. Banyak sekali agaknya tafsiran-tafsiran oleh publik dengan adanya pertemuan antara Puan Maharani dengan AHY. Setidaknya yang jelas-jelas mungkin akan menjadi penafsiran bagi publik adalah pertemuan AHY dengan Puan Maharani bisa jadi akan membuat porak-poranda koalisi perubahan. Sebab sebelum pertemuan ini berlangsung, Puan Maharani telah mengumumkan bahwa AHY masuk radar cawapres PDIP mendampingi Ganjar Pranowo sebagai capres, satu dari 10 yang masuk radar PDIP tersebut untuk cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Tentu saja dengan adanya pertemuan ini, publik bisa jadi menafsirkan mungkin ini AHY akan melompat pagar menyeberang ke kubu PDIP atau ke kubu penguasa, akan meninggalkan koalisi perubahan dan akan bye-bye kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari koalisi perubahan. Tetapi di samping itu bisa jadi ada juga yang menafsirkan pertemuan ini hanya pertemuan biasa yang mungkin kedua tokoh muda ini ingin agar pesta demokrasi ke depan untuk tahun 2024 ini riang gembira, sejuk, dan tidak ada seperti berantem. Sebab pesta demokrasi ini sudah lazim terjadi 1 kali 5 tahun. Siapapun nanti yang akan keluar sebagai pemenang untuk Pilpres, siapapun nanti yang akan keluar sebagai pemenang untuk pemilu legislatif, yang menang tentu akan berupaya merangkul yang kalah.
yang kalah tentu dengan jiwa besar mengakui kemenangan lawan. Mungkin itu salah satu penafsiran dari publik di samping penafsiran yang pertama tadi. Dan bisa jadi ada juga penafsiran-penafsiran lain yang berseliweran di tengah-tengah publik. Namun sahabat, kita tentu ingat ini merupakan bentuk rekonsiliasi nasional agaknya bagi kubu Megawati dengan kubu SBY yang semenjak SBY maju menjadi calon presiden pada tahun 2004 terjadi perseteruan yang begitu sengit di dunia politik antara Megawati dengan SBY. Kita tahu selama SBY menjadi presiden, kalau kita tidak keliru, tidak pernah Megawati menginjakkan kaki di istana dalam acara apapun, termasuk kalau kita tidak keliru dalam acara hari ulang tahun RI sekalipun. Ini membuktikan bahwa antara Megawati dengan SBY terjadi pertentangan sengit di dunia politik. Padahal sebelumnya SBY adalah anak buahnya Megawati, menterinya Megawati. Tetapi itulah dunia politik. Dan juga tentu publik masih ingat dalam suatu acara ketika AHY mengulurkan tangan kepada Megawati, Megawati acuh, tidak hendak menerima uluran tangan AHY untuk bersalaman dengan Megawati. Hebohnya bukan main waktu itu. Ini lagi-lagi menampakkan bahwa hubungan antara kubu SBY dengan kubu Megawati sungguh sangat-sangat meruncing. Dan sebelum pertemuan ini kita tahu PDIP terkesan ada ketidakinginannya, terutama tentu Megawati Soekarno Putri, untuk menjalin kerjasama dengan Partai Demokrat dan PKS. Tetapi tampaknya dengan adanya pengumuman Puan Maharani baru lalu bahwa AHY masuk 1 dari 10 nama cawapres bagi pendamping Ganjar Pranowo, berarti telah mulai mencair. Dan dengan pertemuan itu tentu bisa jadi publik akan menganggap hubungan antara SBY dengan Megawati sudah mulai mencair. Setidaknya sudah mulai. Yang menariknya lagi, orang tua kedua tokoh muda ini masing-masing menyampaikan pesan dalam pertemuan ini. Megawati menurut Puan Maharani berpesan agar pada pertemuan AHY dengan putrinya Puan Maharani, Puan tersenyum. Ini sebuah pesan yang mungkin bisa dianggap ini ya biasa saja, tetapi bisa jadi ini dalam artinya. Apalagi yang mengucapkannya seorang perempuan. Perempuan itu bicara biasanya lebih banyak perasaan. Kalau dibawakan kepada perasaan, ketika dia meminta Puan tersenyum ketika bertemu dan jangan tegang-tegangan, tentu bisa jadi Megawati ingin agar Puan memperlihatkan jiwa besarnya
menghilangkan rasa sakit hati ketika dulu SBY yang notabene-nya adalah anak buahnya Megawati ketika maju tiba-tiba mengalahkan Megawati. Tentu perihnya ada di sini dan wajar kalau Megawati memesankan kepada Puan agar dalam pertemuan dia dengan AHY tersenyum, jangan tegang-tegangan. Sebaliknya AHY rupanya juga membawa pesan dari Pak SBY, dari ayahnya, agar pertemuan antara AHY dengan Puan ini mendapatkan berkah. Juga sangat dalam artinya ini. Ketika itu diucapkan oleh seorang laki-laki yang sudah beranjak tua, yang adalah seorang intelektual, dalam artinya. Bisa jadi berkain maksud kedepannya membawa dampak hubungan kedua belah pihak bisa terjalin baik kembali, atau bisa jadi membawa berkah kepada AHY agar AHY lebih baik lagi setelah ini hubungannya dengan Anies Baswedan, sehingga AHY bisa meraih kemenangan dalam Pilpres mendatang bersama Anies Baswedan akibat pertemuan ini, ketika AHY bisa memperlihatkan jiwa besarnya sebagai seorang pemimpin. Bisa jadi begitu. Dan sahabat, memang kita melihat pada pertemuan Puan dengan AHY ini tidak ada deal-deal politik apapun, hanya pertemuan biasa. Dan ini pun tampaknya telah dipahami oleh bakal calon presiden dari Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Anies malah sepertinya sangat merestui pertemuan ini. Itu saja, sangat merestui. Bagus sekali. Jadi Mas AHY, Mbak Puan bersilaturahmi, ada kegiatan bersama. Ini melengkapkan pertemuan-pertemuan yang biasanya dalam ruang yang hanya diketahui oleh fungsionaris partai. Tapi kalau sekarang pertemuan dilakukan secara terbuka, dan harapannya ini menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa pilihan boleh berbeda. Kemudian kebijakan punya dasar yang berbeda, tetapi pertemanan, persaudaraan tetap terjaga karena kita pada akhirnya adalah anak bangsa yang ingin Indonesia lebih baik. Jadi ini adalah satu pertemuan yang amat baik, dan harapannya semua unsur partai politik, masyarakat biasakan untuk menjaga silaturahmi walaupun ada perbedaan pandangan. Jadi kelihatannya pertemuan ini lebih berat kepada menampakkan kepada publik bahwa Partai Demokrat dan AHY tidak bisa digoyahkan lagi dukungannya kepada Anies Baswedan. Walaupun PDIP menawarkan cawapres, tetapi tampaknya AHY dan Partai Demokrat tentu juga bersama SBY senang terjalin kembali hubungan baik antara kubu SBY dengan kubu Megawati. Tetapi dalam hal politik, AHY dan Demokrat serta SBY telah satu hati, telah berbulat tekad, telah teguh pendiriannya
berada di posisi partai koalisi untuk perubahan mengusung dan mendukung Anies Baswedan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.